Ada apa dengan Novel Baswedan? Bagaimana bisa dia menilai begitu naif dan ngawur pada Presiden Jokowi? Bagaimana dia bisa dengan mudah menuding bahwa Presiden Jokowi ini tidak serius dan membuat sebuah aturan yang cenderung melemahkan KPK? Kalau kita tahu dengan aturan-aturan barunya, Jokowi justru sedang memperkuat KPK lewat undang-undang yang ia buat. Lihatlah bahwa Presiden Jokowi begitu mendukung KPK dan melawan praktek-praktek korupsi yang ada di pemerintahan. Jokowi membentuk peraturan baru untuk membuat KPK semakin bisa menerobos lebih dalam lagi. Tapi KPK-nya sendiri yang masih saja tak beres, bahkan hampir dikatakan amburadul. Sekedar mengingatkan, KPK di awal 2020 tambah jumlah jaksa dan penyidik. Bawah SBY udah mangkrak dia setelah berbagai proyek mangkrak. Mohon tanya, ketika KPK tak mampu menangkap Joko Chandra yang merupakan koruptor kelas kakap itu, siapa yang gerak? Jokowi. Presiden Jokowi langsung memerintahkan polisi untuk menangkap orang ini. Jokowi ini di luar KPK menghantam para koruptor yang sudah diburu sejak zaman SBY. Pemimpin yang di eranya kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Nobas ditutup. Sungguh kita bingung apa yang dimaksud dengan Nobas yang menuding Presiden Jokowi melemahkan KPK. Padahal kalau mau dilihat, Nobas justru jauh lebih permisif ketimbang Jokowi dalam memerangi korupsi. Maafkan jika harus membandingkan kedua orang ini yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan, yang mana Jokowi jauh lebih berani. Saat Antasari Azhar ditangkap dan dipenjara, di mana suara Nobas di dalam membela tokoh anti korupsi. Padahal kita tahu Antasari Azhar ditangkap pada tahun 2010 dan Nobas sudah bekerja di KPK sejak tahun 2007. Artinya, Nobas sempat bekerja di bawah pimpinan Antasari Azhar. Tapi kita tidak mendengar suara pembelaannya terkait Antasari Azhar karena mungkin merasa berutang kepada SBY di belakangnya. Ayo, di era siapa kasus sarang walet ditutup? Siapa yang melepaskan Antasari Azhar, tokoh anti korupsi, dari penjara? Jokowi, Jokowi, dan Jokowi. Jadi kalau bicara tentang perlawanan terhadap korupsi, terbukti Jokowi lebih jauh serius dibandingkan dengan Nobas yang saat ini masih menjadi penyidik KPK dan sempat mengacam ingin mundur. Pertanyaannya, kenapa dia yang mau mundur? Mendadak dia juga mengurungkan niatnya. Sebenarnya Nobas ini mau apa sih? Kita tahu bahwa Nobas ini sepertinya punya kekerabatan dengan ketua YLBHI sejak tahun 2010. Asfinawati adalah orang yang pernah menjadi kuasa hukum dari Nobas saat dia disidang terkait kasus pembuatan laporan palsu. Kita melihat bahwa sepertinya ada gerakan-gerakan yang terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan untuk mendiskreditkan Presiden Jokowi untuk membuat rakyat kurang percaya pada beliau terkait keseriusannya jalur dalam penanganan korupsi. Padahal faktanya tidak demikian. Presiden Jokowi sudah sangat serius membantai dan menghabisi koruptor yang ada di negara ini. Ada keefektifan yang dikatakan secara sempurna. Dan itu bukan sekedar kita lempar tanggung jawab kepada Presiden Jokowi. Akan melempar tanggung jawab itu sendiri ke KPK. Kasus Harun Masiku tidak bisa secara langsung kita lepaskan dan lempar begitu saja ke Jokowi. Justru kasus Harun Masiku itu adalah murni tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencarinya. Jikalau tidak bisa, lembaga anti korupsi yang anggarannya triliunan itu dibubarkan saja. Buang-buang duit saja. Sudah sepantasnya bahwa Nobas ini diam dan tak perlu berkomentar terlalu banyak terkait Presiden Jokowi, atau justru dia akan membongkar keburukannya sendiri. Terlalu banyak hal-hal yang mengganjal dan ganjil jika kita melihat kasus Nobas saat ini tidak bisa diteruskan terkait kasus sarang walet. Memang Presiden Jokowi sampai saat ini masih terlihat pecah fokus karena dia ditarik dari berbagai pihak untuk menyelesaikan hal-hal yang begitu detail. Tapi kita percaya
sebagai seorang presiden, dia bisa memilih dan menunjuk orang-orang untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang ada. Mulai dari korupsi, penanganan corona update COVID-19 yang mengkhawatirkan, juga kasus-kasus dalam negeri maupun luar negeri lainnya yang melibatkan negara ini. Jokowi memiliki sebuah pandangan yang sangat tajam mengenai kasus korupsi dan juga radikalisme. Dan sampai saat ini Jokowi masih konsisten dengan hal tersebut. Tapi sesemudah itu bagi Nobas untuk mengatakan Jokowi tidak serius melawan korupsi. Karena kita tahu yang memberikan servis premium pembuatan KTP kepada Joko Chandra si koruptor itu adalah sepupunya sendiri, bukan? Yakni Anies Baswedan lewat tangan lurah. Jadi Nobas ini pura-pura buta atau bagaimana dalam melihat kasus servis premium pembuatan KTP instan yang dilakukan oleh anak buah dari sepupunya?